Yang selalu kita hormati Ketua Umum dan Ketua Rumah Pak Haji Salahuddin MPD, Bapak narasumber Bapak Haji Azhari Asri, para bapak, rekan-rekan pengurus, jajaran pengurus PMK Rumah, para bapak dan saudara peserta kegiatan PMK Rumah tahun 2021 di Masjid Hasan Basri Timur. Dengan ucapan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berserah diri mengikuti kegiatan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diberikan keberkatan, berikan kekuatan, berikan ilmu tentang mudah-mudahan kegiatan ini senantiasa dari kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Para bapak, para saudara, peserta khutbah, para pengurus dan khusus tamu kita dari BSI Keteruman, Pak Febri Alwan selaku kemitraan BSI dengan PB dan masjid. Maaf sebelumnya pengurus masjid yang kami undang, kami menghormati, kami berikan waktu untuk hadir pada kegiatan ini karena berbarengan dengan kegiatan yang berkembang ada acara pemikiran antara BSI Bank Syariah Indonesia bersama kita BNP Kota Dumai serta pengurus masjid terkait di Kota Dumai yang hari ini diwakili beberapa bahasa. Bapak Ibu, marilah dengan membuka acara Bismillahirrahmanirrahim, acara pembukaan kegiatan PKK Persatuan Pegawai Kota Dumai tahun 2021 dimulai. Diawali dengan bacaan doa yang akan dipandu Ustaz Yezidin. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali doa ini kita sama-sama bersikap Astagfirullahaladzim, 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'am, hamdan yamin wa ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika sultan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana min ibadika wa nahnu ala ahdika wa bika nastata'in wa na'udzu laka bi ni'matika 'alaina wa na'udzu bika faghfir lana innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka salamata fid din
وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم أنزل علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والرحمة والسلام ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا وعدنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويله ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sebagai awal kegiatan pagi hari ini, karena kegiatan kita tidak diawali dengan tilawah Al-Quran, maka marilah kita berserah diri kepada Allah dengan baca rukun kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Acara selanjutnya pengarahkan sekaligus membuka secara resmi kegiatan sebagai khutbah PMD Kota Dumai yang dibuka langsung oleh Ketua Umum PMD Kota Dumai Bapak Haji Salamuddin MPI. Kami silakan dengan segala Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama dan yang paling utama bagi kita menyampaikan puji syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sampai pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan hingga kita dapat berkumpul Allah yang mulia ini dalam rangka mengundang panitia kegiatan berkerukunan yang ditaja oleh Persatuan Wali Kota Dumai pada hari ini. Mudah-mudahan acara ini acara yang akan kita lalui pada hari ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita sampai selesai acara ini. Selalu salam kita kepada dengan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan masyarakat dan bersyafaatnya. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan narasumber kita Bapak Bunda Haji Ansar Yakin yang telah hadir pada hari ini sekaligus merupakan Ketua Umum Masjid Asal Masjid. Dan sekarang narasumber kita ada dua lagi, mungkin apa belum hadir, itu Bapak Kesra Haji Saudul Asim yang juga tempat yang sampai, dan juga yang kita rencanakan dari awal adalah Rasidi, Dr. Rasidi. Mudah-mudahan beliau
ada kesempatan. Juga yang sangat dihormati dari BSI yang sudah ada bersama kita pada ini untuk menyampaikan beberapa hal tentang program BSI sudah masuk ke depan, dan kakak pembina kepada seluruh pengurus sobat-sobat tunai, lebih panitia acara pengurus beberapa minggu lalu hingga terwujud pada hari ini. Dan yang berbahagia teman-teman kita, para ustazah, dan sengaja kita pilih dan kita panggil pada hari ini untuk mengikuti pengajian ini. Selanjutnya saya menyampaikan permohonan maaf yang setinggi-tingginya kepada kita semua, terutama kepada bapak-bapak yang telah terpanggil hari ini untuk mengikuti pengajian ini. Pengajian ini, mohon maaf, panitia sudah berupaya mencari apa sesungguhnya nama pengajian ini baik, tetapi sudah kita kaji. Kalau kita buat kosong, sudah kita buat di sana. Bintek juga sudah kita lakukan. Yang lain-lain pun sudah. Kenapa kita pilih bintek? Bintek ini, bukan bengkel ini, mohon maaf, tidak sepertinya bengkel Honda atau bengkel-bengkel yang lain. Tapi memang sebetulnya identik, lebih penting. Di kalangan kita para ustaz, terutama dalam menyampaikan fatwa, saya sudah menerima tujuh kesalahan di antara kita dalam rangka menyampaikan doa. Jadi kalau dikatakan bengkel, kalau di bengkel itu mungkin bisa saja kita ada suku cacat yang sudah harus diganti dan itu. Ada kadang-kadang kita sudah kotor harus cuci. Ada kadang-kadang sudah bengkel teruskan, atau mesti bisa dipakai. Jadi kita, saya mohon tidak salah pengertian bahwa kita, tapi kita harus sadar, dan saya tidak sudah termasuk orang tua, kita harus sadar memang penyampaian kita kadang-kadang kita leceh. Perlu saya sampaikan kepada kita semua bahwa ada beberapa kesalahan yang sudah terdeteksi oleh saya karena sesudah pelaporan para pengurus masjid. Pertama, para imam para kita menyampaikan kadang-kadang ayat Al-Quran itu aturannya amalun terbaca aminun, karena di situ ada yang al-habis. Kemudian yang kedua, judul khutbah dan terbaca, tapi penjabarannya melenceng jauh kecil kita. Ini sudah sampai laporan kepada kita. Kemudian ada para ustaz kita ini yang bacaannya aturannya kalau aturan tadi 1 2 3 ini ditambahnya menjadi 10 rakaat. Jadi bacaan surah Al-Fatihah itu 410 itu cuma rakaat kali ini dibuat 8 sampai 10. Kedengarannya tidak enak lagi walaupun berjamaah sepanjang. Nah, ini juga sampai kepada kita. Kemudian ada lagi sebagian kita dalam pada kita ini, kalau dia dikasih toprak, tidak mau dia mati toprak. Jadi maksud kita hormati nasi kalau kumpul. Atau kalau dia tidak dikasih toprak, tidak usah minta toprak. Itu kira-kira. Dan kemudian ada lagi makros pembacaan ayat-ayat. Jadi maksud kita hari ini Bapak dan Ibu, bahwa para narasumber kita menjelaskan dengan sesungguhnya bahwa khutbah itu sakral dan tidak lagi terima Pak, tidak ceramah itu. Khutbah itu sakral, bisa kita ibaratkan penyebabnya bahwa khutbah itu tidak sah, jumlah itu tidak sah. Jadi maksud saya buat konsep yang baik agar Bapak bisa tetap menyampaikan materi itu. Tuliskan ayat-ayatnya, tuliskan hadisnya dengan taktisnya yang jelas. Jangan sampai tertukar aturan agama, jangan amin. Inilah kalau tidak sampai dari Bapak. Saya
kedua kali ini saya sarani dulu kualifikasi Islam saya. Wah, terima kasih Ustaz, berhubung sekali apa yang banyak yang sudah belajar dengan diri anak. Terima kasih Ustaz. Waktunya luas. Saya kira memang ini kritikan saja buat saya. Saya merasa tidak begitu hebat saya. Secara positifnya terima kasih, tapi secara negatifnya saya harus memperbaiki diri. Oh, ini ada juga yang salah, banyak yang salah. Tapi diulangnya sampai 3 orang menyalahkan saya, khutbahnya sangat berbobot sekali. Dari oleh karena itu kepada ibu yang saya ucapkan, mari kita benar-benar buat konsep 34 jam. Karena dalam satu surat kemarin dari sebuah masjid 200 ini udah baca teks, tapi satu belum selesai. Jadi saya hari ini bukan menunjuk siapa-siapa, tapi marilah kita berikhtiar untuk memperbaiki kita sendiri, karena kita adalah bangunan daripada jamaah. Perlu kami sampaikan kepada narasumber bahwa yang menjadi peserta hari ini 61 orang. 61 orang, tapi yang nanti menjadi hanya sekitar 30 orang. Mudah-mudahan sebentar lagi kita muncul, dan mungkin ada beberapa orang yang sudah minta kepada kita mengikuti kegiatan termasuk kedua gambar. Baik, mungkin tidak memperpanjang waktu lagi, nanti kepada kita semua apa yang telah disampaikan oleh PSI nanti mari bersama-sama dan kita bantu saling kita bisa nanti dalam rangka menghidupkan semua program yang ada di sini. Dan dengan segala hormat kepada narasumber nanti supaya benar-benar proses kita Pak, ini dari kita dulu kita ini. Kalau tidak ada yang memperbaiki kita, siapa lagi kalau bukan kita? Dan kata saya mungkin acara latihan kedua ataupun untuk lain menunggu terdakwa rahmat alamin menuju umat yang alamin secara resmi sama-sama kita. Semoga Allah Taala nasabullah kita kita. Sudah lagi maaf dan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian acara pembukaan kegiatan PKN dan sejenak kita akan break untuk menjelang memasuki acara pokok kegiatan yang akan dimulai dengan sosialisasi kemitraan perbankan syariah Indonesia atau Bank Syariah Indonesia, kemudian baru penyampaian materi support yang akan disampaikan kepada saya. Saya ucapkan terima kasih kepada kita semua dan mohon maaf tadi yang disebutkan Ibu Rizky Wijaya, manajemen BSI Kota Dumai beserta rombongan materi penyampaian. Sebelumnya kita awali dengan break kurang lebih 5 menit. Panitia biasanya ya sambil menunggu persiapan kemudian acara pokok untuk teknisi dipersiapkan dan kepada tim BSI yang akan dikoordinasi oleh Ibu Rizky Wijaya, silakan untuk depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dan juga kepada
BSI Tangerang itu sudah dengan apa dengan Dewan Majelis Indonesia atau DMI ya. Kalau di kota kita itu setiap keluar masjid melalui PMSD ya. Jadi di situ BSI mengutamakan untuk layanan kris. Kris itu memberikan layanan itu melalui transaksi siwak zakat ya, tempat sedekah yang melakukan transaksi hanya dengan menggunakan barcode. Jadi layanan itu dimana bapak mungkin untuk sedekah itu kan kalau misalnya mungkin kita kadang tapi kalau misalnya kita ketinggalan pembayaran kita bisa scan gitu kan, kita bisa scan melalui ya. Ini jelas Bapak. Kita ulangi lagi mungkin dari yang Fatwa MUI nomor 1 tersebut ya tahun 2004 bahwa apabila di suatu daerah tersebut sudah ada lembaga syariah yang mudah dijangkau, itu tidak diperbolehkan lagi kita melakukan transaksi yang dengan perhitungan riba gitu Bapak Ibu. Tapi apabila di daerah tersebut tidak ada bank syariah, tapi boleh diperbolehkan kita untuk melakukan transaksi di bank konvensional itu dengan hukum hajat atau darurat. Nah, dengan fatwa ini juga kami Bank Syariah Indonesia kami mendukung gitu lah. Kami harus mendatangi dan mempermudah untuk masyarakat Muslim terutama. Dan pada hari ini adalah untuk program akuisisi masjid kami mempermudah untuk pelayanan masjid-masjid yang ada di Kota Dumai yang sebelumnya mungkin beranggapan bahwa kenapa buka rekening masjid di Bank Syariah itu sulit gitu dengan syarat salah satunya adalah surat keterangan terdaftar di Kemenak dan sebagainya. Dan alhamdulillah per awal bulan semalam kami sudah kerjasama dengan kesepahaman dengan Dewan Majelis Indonesia Pusat untuk mendatangi bahwa pembukaan rekening seluruh masjid yang ada di seluruh Indonesia kita permudah dengan memberikan tanpa surat izin tersebut apabila sudah terdaftar di SIMAS ya, Sistem Kementerian Agama, dan apabila bapak masjidnya belum terdaftar di SIMAS itu kami permudah dengan cuma melampirkan surat keterangan terdaftar di kelurahan atau RT RW setempat saja. Nah, tinggal tanda tangan ketua atau pengurus ketua atau bendara atau sekretaris itu langsung jadi rekeningnya. Dan kenapa harus ke Bank Syariah? Selain fatwa tersebut, kami memberikan 5 layanan terbaik untuk masjid. Yang pertama adalah kris. Kris itu adalah sistem pembayaran yang merupakan produk dari Bank Indonesia, bahwa kita bisa melakukan infak sedekah itu melalui kris, itu di mana seluruh bank itu mempunyai layanan mobile banking. Dia bisa scan. Saya bapak nih punya jamaah saat ini kan jarang nih yang punya HP, itu silent nggak bawa ke masjid ya Pak. Dia bisa melakukan scan untuk mentransfer sedekahnya langsung ke masjid kita. Ataupun dengan program kris ini bapak berarti jamaah yang tidak bawa uang bisa langsung lakukan transaksi sedekah gitu. Jadi kalau melalui kris ini otomatis layanan masjid bisa dilakukan sedekah dimanapun dan kapanpun, bukan hanya di waktu kita berkumpul seperti ini gitu. Dan layanan itu juga bisa digunakan melalui e-commerce lainnya Pak, kayak Shopee, GoPay dan lain sebagainya. Jadi tidak bawa uang, nggak ada masalah. Dan tentunya dengan adanya e-commerce ini dan harapannya adalah jumlah yang diberikan dari jamaah masjid kita tuh lebih banyak. Kalau kita misalkan bawa uang cash paling ada 5.000. Tapi kalau kita melalui transfer melalui kris gitu otomatis ya 50.000 lah, 100.000 lah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita memberikan layanan net banking. Kita tahu pengurus dari masjid yang ada itu adalah orang terpilih dan orang yang sibuk dengan macam-macam aktivitas yang bergelut di hariannya. Dan kami memberikan layanan net banking. Bapak tidak perlu bertransaksi langsung ke bank, bisa melakukan transaksi 1 kali 24 jam dengan otorisasi 2 kontrol. Jadi nanti ketua sama bendahara akan diberikan nanti user dan otorisator dan inputernya. Jadi setiap pengeluaran dana masjid itu diketahui oleh ketua dan bendahara. Jadi kita bisa melakukan transaksi, oh iya mau beli apa gitu kan, bisa melakukan transfer, bisa dilakukan. Yang ketiga adalah dengan adanya ekosistem masjid ini kita
memberikan pelayanan kepada masjid itu melalui referral. Jadi nanti akan ada setiap masjid yang di Kota Dumai itu akan kita berikan barcode atau kode in dari untuk masjid. Jadi apabila jamaah kita membuka rekening itu akan diberikan 30.000 fee referralnya. Jadi tinggal di input aja, oh ya ini nasabah jamaah A itu masjid ini, jadi dapat masjidnya 30.000 gitu ya. Itu kelebihan dari yang ketiga. Yang keempat kita adalah kita memberikan layanan satu lagi itu aplikasi takmir.com. Jadi itu hanya untuk nasabah Bank Syariah Indonesia aja. Jadi Bapak setiap masjid yang ada di kota seluruh Indonesia itu akan tersosialisasi untuk seluruh Indonesia. Jadi akan diketahui nanti laporan keuangannya, kebutuhannya apa, apalagi setiap masjid itu bisa renovasi atau pembangunan itu akan diketahui untuk seluruh jamaah di seluruh Indonesia. Jadi orang yang ada di Kalimantan atau Jakarta itu bisa langsung melakukan sedekah gitu, karena ketahuan kebutuhannya apa gitu. Itu hanya untuk masjid yang berkoordinasi dengan masjid Bank Syariah Indonesia aja. Karena layanan untuk jamaah nanti juga ada di Play Store-nya, dia juga bisa download, nanti juga langsung nanti akan ketahui masjid seluruh Indonesia gitu. Jadi itu yang keempat. Yang terakhir itu juga ada kita profil kita untuk yang sosialisasi ya nanti ya. Sosialisasi kami akan memberikan pelatihan, salah satunya adalah pelatihan berkaitan dengan masjid nanti. Jadi kalau sudah termasuk komunitas dari masjid dari Bank Syariah Indonesia, Bapak Ibu akan terundang nanti untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang tentunya mensupport kebutuhan dari masjid, dan kami siap membantu membesarkan masjid kita bersama-sama dengan ekosistem masjid. Dan terakhir juga kita perlu sampaikan bahwa intinya adalah kita itu menghidupkan masjid dengan ekosistemnya, bahwa gimana cara masjid bisa menghasilkan pendapatan yang lebih besar melalui Bank Syariah. Salah satunya apabila ada usaha yang perlu disuplai yang dibiayai, kita ada pool. Atau contohnya misalnya ada lokasi tanah yang mungkin yang bisa kita berdayakan untuk bisa pembangunan Petrasop gitu kan. Dan tentunya itu ada sertifikatnya ya. Itu kita bisa biayai kerjasama dengan Pertamina. Itu kan kayak modal 200 juta atau 300 juta. Nanti hasil dari laba bulan itu masuk pendapatan masjid gitu loh. Atau yang simpelnya nanti lagi dengan adanya net banking tersebut, Bapak Ibu mau jual listrik, token dan sebagainya itu bisa. Jadi lebih baik kita beli di masjid aja lah, kita kan yang 3.000 atau biaya itu kan masuk ke sedekah juga jadinya gitu. Jadi akan lebih hidup lagi untuk masjidnya nanti untuk pendapatan-pendapatannya. Nah makanya kita perlu sampaikan pada hari ini. Nanti untuk teknis detailnya nanti akan disampaikan oleh staf saya, Bapak Febri dan juga Ketua IKD. Itu yang mungkin perlu saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan. Mungkin itu aja Bapak Ibu. Terlebih kurang saya mohon maaf. Kekurangan adalah telepon saya dan tersenyum beli Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sedikit Ustaz menambahkan karena ada waktu kami sekitar 10 menit lagi Ustaz. Karena kita coffee break, perlu diketahui bahwa hari ini Bank Syariah Indonesia merupakan bank syariah terbesar di Indonesia dan akan menjadi perbankan terbesar di Indonesia. Itu mimpi kita di tahun 2023, mimpi kita akan menjadi bank terbesar nomor 5. Kenapa nomor 5? Karena ketika kita memiliki visi, kita harus melihat bahwa visi kita itu bisa kita jangkau. Nah itu kami berpikir dan menganalisa bahwa Bank Syariah akan bisa menjadi bank syariah terbesar nomor 5 di Indonesia. Bukan bank syariah terbesar, tapi bank terbesar di Indonesia nomor 5. Kemudian akan menjadi bank terbesar nomor 10, bank syariah terbesar nomor 10 di Indonesia. Dan hari ini kita sudah punya cabang di Dubai. Bank Syariah Indonesia sudah punya cabang di Dubai, dan insya Allah akan kita buka cabang di Timur Tengah sehingga Indonesia ini bertebar di mana-mana. Kemudian ada sekarang selinting orang mengatakan bank syariah itu sama aja dengan bank konvensional. Ayo kita lihat sisi kenapa MUI mengeluarkan fatwa. Banyak yang mengatakan bahwa bank konven sama bank syariah itu bedanya cuma di akad saja. Justru beda di akad itulah yang membuat yaitu syariah. Bapak Ibu bayangkan ketika Bapak
disuruh ingin membeli handphone tapi tidak punya dana, kemudian bank syariah itu dapat memberikan pembiayaan dengan akad murabahah. Loh, kok bank syariah ini akadnya murabahah? Kenapa satu akad? Kenapa akadnya murabahah? Sebagaimana kita tahu, akad murabahah adalah akad jual beli. Seandainya Bapak mau beli handphone, harganya 2 juta, kemudian bank syariah membelikan, kemudian menjual ke Bapak seharga 2.500.000. Kemudian nantinya para ustadz sekalian membayarnya mungkin dalam jangka waktu 25 bulan dengan angsuran 1 tahun. Itulah jual beli. Maka para ulama mengatakan akad ataupun kalau akad barang dengan barang atau uang dengan uang hukumnya haram, tapi uang dengan barang maka hukumnya halal. Maka itulah yang diambil oleh bank syariah. Nah, lantas kenapa bank syariah ini akadnya murabahah? Bank syariah itu memang punya akad paling banyak 2. Kalau tidak akad murabahah, akadnya ijarah, sewa menyewa. Kalau nggak jual beli, ijarah. Nah, kenapa akadnya 2? Bapak Ibu bayangkan kalau seandainya masjid kita punya dana untuk pembangunan 500 juta, misalkan kita sudah punya dana 500 juta. Kemudian bank mengambil akad mudharabah, akad bagi hasil. Tiba-tiba pengusaha yang kita biayai mereka mengalami kerugian, sehingga masjid yang seharusnya punya dana 500 juta terpaksa harus menanggung kerugian daripada nasabah yang dia tidak bertanggung jawab atas usahanya, sehingga bisa mengurangi uang masjid kita. Artinya apa? Kita zolim sudah dengan masjid, kita zolim juga dengan nasabah. Maka bank agar uang nasabah itu tetap aman, maka bank syariah mengambil kebijakan bahwa rata-rata akad kita itu kalau tidak murabahah ijarah. Sekarang kita sudah mulai mendalami akad mudharabah, tapi memang dengan nasabah-nasabah yang memang betul-betul memiliki usaha yang sangat baik, masih dijajaki. Tapi rata-rata memang akadnya murabahah. Nah, kemudian kenapa bank syariah sekarang turun ke masjid-masjid untuk ikut berkolaborasi dan bahasanya akuisisi rekening masjid. Agar apa? Agar pengurus masjid paham bahwa keuangan itu bisa dimanfaatkan ke sektor-sektor non halal ataupun haram yang akan tercapai. Artinya kita mendukung secara tidak langsung, kita sudah mendukung sesuatu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara masjid adalah tempat kita beribadah. Maka tapi kita pun bank syariah tidak menjadikan masjid itu hanya menjadi ibadah mahdhah saja, tapi kita jadikan masjid itu bagaimana menjadi ekosistem perekonomian umat lewat masjid. Maka kami tadi sudah disampaikan ada kris, ada segala macam dengan kemudahan yang bisa diberikan oleh perbankan syariah. Nanti kalau misalkan kita punya jamaah yang kerjanya di Wilma, kerjanya di PNS, yang semuanya memiliki aplikasi mobile banking di handphonenya, dia tidak punya uang, dia tinggal scan dia sudah bisa menyumbang 1 juta, 5 juta, 10 juta untuk masjid kita. Kemudian kami juga punya unit bisnis sekitar masjid. Unit bisnis yang berada di sekitar masjid, yang di bawah masjid bisa kita biayai dengan margin yang sangat murah, dengan keuntungan bank yang sangat murah. Kemudian kita juga akan punya banyak sekali program-program aplikasi takmir masjid. Kemudian kita juga punya program kolaborasi antara PSI dan masjid. Itu tujuannya agar apa? Agar masjid bukan hanya menjadi tempat pusat ibadah mahdhah, tapi juga menjadi pusat perekonomian umat yang menjadi pusat atau sentral pembangunan ekonomi sekitar jamaah masjid. Maka dengan itu masjid akan menjadi pelopor kebangkitan ekonomi umat Islam di Indonesia. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan hidayah kepada kita, dan kami mohon dukungan dari para asatidz sekalian, para pengurus masjid, agar menjadikan bank syariah ini sebagai teman kita, sebagai teman berbisnis kita, sekaligus teman untuk beribadah kita. Dan saya juga merupakan anggota PMD yang berkiprah di Bank Syariah Indonesia. Dan jangan khawatir, saya katakan bahwa semua sektor yang dilakukan oleh perbankan syariah, semua sektor bisnis yang dilakukan perbankan syariah, semuanya halal berdasarkan fatwa MUI. Dan saya langsung terjun ke masyarakat, dan saya langsung melakukan akad kita semuanya sesuai dengan prinsip syariah. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada tim manajemen BSI Kota Dumai, kepada kita semua. Mudah-mudahan dapat kita memaklumi dan ikut bergabung di perbankan BSI, karena rata-rata di Kementerian Agama itu perbankannya BSI, termasuk di Pertamina maupun di perusahaan-perusahaan terkait. Jadi ini menguatkan antara kemitraan BSI dengan pengurus masjid, karena tidak semua pengurus masjid memasukkan atau menabung kasnya itu di BSI. Jadi ini para bapak yang dari pengurus masjid agar nanti berunding dengan pengurus lain, kira-kira kasnya itu lebih aman di perbankan BSI. Kemudian waktu kita 5 menit untuk persiapan sesi penyampaian materi oleh Ustaz Haji Azhar Yazid. 5 menit Pak Panitia, ya. 5 menit untuk snack sambil persiapan beliau untuk penyampaian materi. Silakan panitia untuk mengkondisikan. Ya. Jadi para bapak dan peserta, acara kita itu ada 4 sesi, ya. Sesi pertama pembukaan sudah berlalu. Kemudian sesi kedua acara pokok kegiatan legal purba yang diawali tadi sosialisasi perbankan, kemudian nanti penyampaian materi purba oleh Ustaz Azhar Yazid. Setelah itu nanti ada tanya jawab. Setelah itu selesai kurang lebih jam 10.00, nanti langsung acara sesi ketiga, yaitu praktikum khutbah. Praktikum khutbah itu ada nama-namanya tertera, nanti disampaikan oleh Ustaz Zaki. Nama-nama yang sudah tertera ini nanti akan dibagi 2 kelompok. Kelompok 1 di Masjid Hasan Basri, kelompok 2 di sekretariat. Jadi nanti akan berbagi 2. Yang tidak tertera namanya boleh sebagai audien, ya. Yang ada namanya nanti sebagai peserta praktikum yang akan membedah tentang khutbah, bagaimana pola-polanya dan termasuk perbaikan-perbaikan. Jadi nanti akan dimoderatori oleh Pak Ustaz Zaki pada sesi penyampaian materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Bapak narasumber kita yang hadir pada hari ini, yakni Bapak Al-Ustaz Haji Azhar Yazid SPDI. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kami muliakan para ustaz yang hadir pada kegiatan pada hari ini, mudah-mudahan duduknya kita di majelis ilmu meningkatkan kualitas kita dalam berdakwah, wabil khusus dalam berkhutbah nantinya. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dan berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan wasilah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para ustaz yang dimuliakan Allah, pada hari ini sengaja dari Persatuan Mubalik Kota Dumai mengadakan kegiatan ini tak lain tak bukan adalah untuk meningkatkan kualitas dalam berkhutbah. Mengingat jumlah yang ramai dari Persatuan Mubalik Kota Dumai, maka kita tidak dapat mengundang seluruhnya. Jadi kita pilih dari beberapa ustaz, kita pilih untuk meningkatkan kualitas. Nanti kita evaluasi
bagi mubalik yang baru, kalau tak hadir pada hari ini, mohon pada Pak Ketua nanti melalui rapat, tak usah lagi ikut khutbah. Ya, baru lagi diundang tak datang. Tapi bagi yang lain yang sudah maaf orang tua kita yang hadir pada hari ini, syukur alhamdulillah. Tapi kalau yang tak hadir mungkin kita evaluasi juga bagaimana pula nanti penjadwalan Jumat yang tidak hadir pada pagi hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tak lain tak bukan, tujuan kita untuk melaksanakan kegiatan ini adalah menambah ilmu, meningkatkan kualitas, dan mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah buat kita. Amin ya rabbal alamin. Para ustaz yang dimuliakan Allah, pada hari ini untuk penyampaian materi tentang khutbah, kami minta kesediaan dari Al-Mukarram Bapak Ustaz Haji Azhar Yazid. Lebih kurang berapa menit, 30. Jam 10 kayaknya sudah selesai. Jadi jam 10 nanti selesai dengan tanya jawab. Ada Bapak Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita berkumpul di Masjid Haji Hasan Basri ini dalam acara bengkel khutbah. Mudah-mudahan acara ini diberkati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan wasilah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita akan dapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Persatuan Mubalik Kota Dumai, Bapak Dr. Salamuddin Arahab beserta jajaran pengurus. Yang kita hormati tamu kita dari Bank Syariah Indonesia Jalan Sukajadi yang hadir di tengah-tengah kita beserta rombongannya. Yang saya muliakan bapak-bapak, saudara-saudara alim ulama yang hadir pada hari ini, yang jabatannya kesehari-hariannya adalah khatib Jumat. Ada yang sudah senior,
ada yang masih pemula. Mudah-mudahan apa yang dimintakan oleh PMD ini kepada saya untuk menyampaikan bengkel khutbah ini dapat kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Dan juga yang saya hormati senior saya, yaitu Bapak Sulfahmi yang ada di tengah-tengah kita. Beliau adalah senior saya yang duluan pensiun dari saya. Alhamdulillah beliau masih sehat walau umurnya sudah 76 barangkali. Alhamdulillah beliau masih segar bugar. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimahumullah. Ibadah itu standarnya apa? 2 juga. Standar ukuran ibadah itu 2. Kalau tak sah, batal. Ya. Kalau tak sah, batal. Jadi kalau batal, siapa yang nanggung? Ini masalahnya. Yang nanggung siapa? Orang pintar lah. Apa tak ditunjuki orang itu kan tak tahu dia. Siapa itu orang pintar? Ustaz. Ustaz, tanggung jawab. Memuji Allah dengan kalimat apa? Alhamdulillah. Banyak kita lakukan memakai innal hamdalillah, pakai inna di pangkal. Ada buat tak? Ada buat. Ada petunjuknya itu pakai inna. Kalau Bapak, mohon maaf ya, kita buka-bukaan aja. Saya tidak menyalahkan itu. Paling pantang bagi diri saya menyalahkan orang. Insya Allah saya tidak akan nyalahkan Bapak. Tetapi kalau ada di dalam kitab Bapak mengatakan bisa ditambah pakai inna, silakan rujuk kepada kitab itu, kepada pengarang kitab itu. Tapi kalau tidak rujuk kita kepada siapa-siapa, kita aja mau nambah, oh inna kan bagus Pak Ustaz, huruf taukid, sesungguhnya betul. Tetapi rujukan kita membuat itu pakai innal hamdalillah dari mana? Kalau tak ada kitabnya jangan buat-buat. Datang orang sebelah nanti katanya bid'ah. Itu memuji Allah. Alhamdulillah. Oh kalau dibaca 2 kali tak masalah, asal alhamdulillah. Tapi saya tak nyalakan Bapak kalau Bapak membuat inna. Yang saya tahu pakai alhamdulillah. Tapi kalau Bapak ada rujukannya silakan. Bersandar aja pada rujukan itu. Itu maksudnya. Jangan kita mengambil dari kata-kata orang atau khatib-khatib yang lain mengatakan begitu, bahwa dia membaca innal hamdalillah. Kita ikut dia. Dia diikut itu belum tentu dia tahu bahwa dia diikut. Ustaz dulu baca innal hamdalillah di Masjid Agung. Jadi kau ikutlah aku, kata dia. Aku aja tak ada pegangan aku, kata dia. Putus. Ittiba, mengikut dia itu putus karena dia tidak mau menanggungnya. Oh ini besar sekali ini apanya? Efeknya. Jadi kalau saya, paham saya, biarlah alhamdulillah. Alhamdulillah. Banyaknya yang memuji-muji yang lain. Tapi alhamdulillah yang terbuat, yang tercatat di dalam kitab-kitab kita ini, itulah yang tercatat itu. Alhamdulillah. Berikutnya yang kedua solawat. Solawat ini kalau kita buat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, silakan. Yang tak bisa ditukar-tukar kalimat solawat. Ini nanti dalam praktikumnya kita tengoklah
Dan itu juga orangnya belum. Udah. Oh. Jangan orang yang biasa, yang pemula lah. Kalau orang yang biasa, satu orang pemula, satu orang yang sudah mau pensiun berkhutbah. Ini bengkel. Umpamanya, maaf bapak-bapak, atau di atas saya umurnya, mohon maaf. Daripada rusak sholat Jumatnya tidak sah, lebih baik kita mundurkan diri. Mundurkan diri pada terhormat Ketua PMD, karena saya telah uzur, umur saya sudah sekian, dan saya pun tidak mendengar lagi apa yang saya bilang, yang saya ucapkan. Saya mengundurkan diri. Tapi mohon maaf, kenang-kenanglah saya. Apa arti kenang-kenanglah saya itu? Dalam itu. Kalau orang yang paham. Ustaz tak paham. Berhentilah. Berhenti jadi ustaz. Kalau tak paham, kenang-kenanglah saya. Buat idkhalus surur, ya, memasukkan sebuah kegembiraan dalam hati orang mukmin, sedekah. Apa lagi? Masa ustaz sama ustaz tak mau sedekah? Berat ini, berat men. Ini apa namanya, bahan yang disampaikan ke saya ini luar biasa ini, luar biasa. Kenapa? Karena kalau salah sedikit aja, seperti sholawat tadi. Kalau begini macam mana pendapat Anda? Nah, ini saya bertanya. Sallallahu ala Muhammad. Ada nanti, atau sallallahu ala al-Hashir. Al-Hashir itu nama lain dari Nabi Muhammad SAW. Al-Hashir ini terdapat dalam I'anah halaman 65, jilidnya jilid 2. I'anah jilid 2 halaman 65. Nah, Bapak catat itu, buka nanti kitab di rumah. Apa payahnya? Rujukan kita, kalau bahasa lainnya referensi, ya. Saya tak pandai bahasa lain itu. Rujukannya, referensi kata orang sekarang. Karena saya orang dulu, tak mau saya menyebut referensi itu. Yang lahir-lahir tahun 80-90 lah, sebutlah referensi. Kalau kami dulu yang tua-tua ini, rujukannya kemana? Rujuk kembali, kemana dikembalikan? Oh, I'anah jilid 2 halaman 65. Tak bisa. Atau fala yakfi Allahumma sallim ala Muhammad warham Muhammad. Tak boleh. Wala yakfi, tak memadai, tak bisa. Ini para ustaz ini semuanya fasih bahasa Arab ini, paham dia membaca. Kalau tak paham membaca kitab kuning, oh bahaya. Bahaya. Maaf ustaz, para ustaz, kita buka-bukaan aja, kan bengkel nih. Nah, kita buka dulu semua bau. Nanti baru kita pasang berapa serak, dia baru kita pasang balik. Tak bisa. Sedikit-sedikit harus tahu lah. Baca kitab. Tak usah lagi masuk musabaqah qiraatul kutub, tak usah. Tapi tahu kita di mana letaknya itu, boleh nak pakai itu. Oh tak boleh, jangan buat. Apa salah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selesai. Tak usah di variasi lah. Biar kalau rukun itu biar menonton aja tidak masalah. Daripada tertinggal. Nah itu bahayanya. Nah jadi tak bisa. Allahumma sallim ala Muhammad warham Muhammad. Atau wala sallallahu wala yajuz, tak boleh sallallahu alaihi. Itu yang dikatakan Ustaz itu dirham. Dulu pernah bertanya dia waktu diundang kita ya. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim. Itu yang diprotes dia. Kalau dalam ini tidak boleh, dalam rukun ini tak boleh pakai dhamir.
Ada dikatakannya di sini sallallahu alaihi. Tak bisa. Alaihi siapa? Kemana marja? Atau marji dhamir itu kemana? Tak bisa. Jangan enak-enak aja mulut kita menyebut, tak bisa. Perkara ini perkara rukun. Kalau ketinggalan itu tak bisa. Nah, berikut yang ketiga, wasiat takwa. Wasiat takwa ini wala yata'ayyanu lafzuha, tidak tertentu lafaznya. Bal yakfinahu atiullah. Atiullah aja takwa itu, wasiat itu dah bisa. Ini dalam kitab Ian. Atiullah bisa dipakai. Untuk saudaraku ketahui, kitab I'anah ini termasuk kitab rujukan para santri-santriwati pesantren di Jawa, termasuk ini. Kitab klasik ini. Tak dapat kita apakan, kita tinggalkan ataupun kita sepelekan atau jangan. Nah, itu wasiat takwa. Kalau kita yang selalu kita baca apa? Ayuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullah. Itu. Ittaqullah. Bisa. Sedangkan atiullah aja dah bisa, apalagi ittaqullah, takwa. Langsung kalimat itu yang dibuat. Bisa. Nah, yang keempat membaca ayat. Membaca ayat. Ayat yang mana? Apa ayatnya? Kalau bapak-bapak yang selalu apa yang dibaca? Wal asri. Wal asri kan? Ajak wal asri itu dia baca. Hampir semua khatib di Dubai membaca itu. Ayuhal muslimun rahimakumullah, qala Allah Ta'ala bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi khusr. Khatib harus fasih. Namanya panutan. Maka andai saya tidak melihat mulut bapak-bapak, andai kata giginya sudah kurang, ya Pak Ketua ya, izin Pak Ketua, izin. Dia harus memakai, harus lalu kita arti kata, boleh dia memakai apa namanya, pinir, apa namanya yang dipasang gigi palsunya, tapi yang dari plastik tak dari apa, pasang kan? Kalau giginya sudah kurang, gigi kurang itu kan alamat isyarat dari Allah Ta'ala supaya berhenti jadi khatib. Loh, mohon maaf ini, mohon maaf, ketua saya itu giginya udah kurang itu. Tapi walaupun dia tidak masuk lagi dalam jadwal, paling tidak jadwalnya aturannya 20, diberilah dia 7. Gitu. Jangan ditinggalkan sekaligus. Itu sombong namanya, kata kabur itu. Dikurangi aja apa jam-jam tayangannya, dikurangi. Nah, ini sekretarisnya kita bareng ini dengan Zaki, dengan itu kawan kita, kurangi, tengok. Tapi jangan ada dendam individu ya. Aku dulu dibuatnya dia pengurusan, dibuatnya aku masih muda diminta 20, dikasihnya 7. Sekarang balasan ini untuk tahu kata dia, buatnya 5. Kalau ada ustaz mendendam, berhenti jadi ustaz, berhenti, tak usah dendam. Nah, jadi di dalam kitab ini dikatakan membaca Quran qiraati ayatin mufhimatin, membaca ayat yang dipahami oleh orang ramai. Nah, itulah tadi wal asri inna a'tayna, pendekkan aja, atau ayat yang dipotong-potong boleh, tidak masalah. Yang penting orang paham, sama aja itu yang jadi imam. Kalau dia bukan hafiz, dibawanya ayat yang panjang, surat yang panjang. Nah, sama
sampai di tengah-tengah macet. Orang di belakang tak bisa bantu. Ada pula yang habis apa pula datangnya sana dia. Kacau. Makanya minta jadi imam itu bacalah surat yang bisa orang lain pun paham dan tahu pada surat itu. Oh Ustaz, ya kan Ustaz, haji pula udah, S2 dekat S3 udah. Apa S3 itu menjamin hafal ayat surat itu waktu jadi imam? Oh, kalau mahnya Al-Quran tak tanggung-tanggung, gelap. Mau nyambung ayat itu gelap, didorong pun 2 kali dah. Dah didorong 2 kali, gelap. Apa sebab? Takabur. Pernah itu para ustaz kena seperti itu? Ada masalah sebenarnya. Rahasia lah itu. Rahasia. Baca surat, membaca ayat Al-Quran yang dipahami. Berikutnya doa ukhrawi. Kenapa dikatakan doa ukhrawi? Sebab dalam kitab ini disebutnya doa ukhrawi lil mukminin. Lil mukminin. Doa yang sifatnya ukhrawi. Jangan sifatnya duniawi. Dalam doa maupun khutbah, ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah si anu itu anggota dewan. Itu makanya kitab ini dikatakan doa ukhrawi, doa untuk keakhiran. Dan barangkali ada hal-hal lagi yang syarat dari doa khutbah. Ini dia. Berkhutbah sebelum sholat, jelas. Berkhutbah bukan ceramah. Ini dia. Berkhutbah bukan ceramah. Itu penting. Kadang-kadang nadanya itu nada ceramah. Awak khutbah. Mana bisa? Salah. Berdiri. Ini. Jadi kalau khotibnya udah sakit kakinya, buatlah sudah pengunduran diri. Kaki udah sakit. Macam mana mau berdiri? Kalau tidak nanti pegang tiang mihrab itu lah, pegang tiang mihrab. Daripada cuma ke depan atau ke belakang, susah orang. Berdiri. Kemudian bahasa Arab. Bahasa Arab itu pada rukun-rukunnya itu, yang lain tentu ada. Tentu ada bahasa Indonesia supaya paham. Karena 40 jamaah tadi bukan semuanya itu paham bahasa Arab. Paham. Tapi sampai juga 40. Berbahasa Arab. Jangan rukun-rukunnya itu ditukar dengan bahasa yang lain. Berikut waktunya ba'da zawal. Zawal itu tergelincir matahari. Kemudian duduk antara dua khutbah. Wajib duduk. Ya, syarat, ini syarat. Oh, kalau dia tak duduk, melanggar syarat. Tak ada kursi disiapkan oleh panitia masjid, pengurus masjid. Duduk di lantai. Ada di situ duduk. Antara dua khutbah itu duduk. Anak-anak banyak yang saya tanya di sekolah tak tahu dia. Duduk itu apa dah? Tak tahu duduk. Saya buat definisinya. Duduk ialah meletakkan bokong ke bawah, kaki di lantai, kaki ke bawah, kepala ke atas. Itu duduk. Kalau ada kaki yang kepalanya ke bawah, itu nungging. Kita ustaz ini harus tahu definisi. Makan aja lah, memasukkan sesuatu yang boleh dimakan ke dalam mulut, yang jenis dikunyah, yang jenis ditelan. Itu makan. Tak tahu itu anak-anak sekarang itu kalau dibuat definisi itu. Nah, makanya duduk antara dua khutbah merupakan syarat dari dua khutbah. Bisa berikutnya bisa didengar jamaah. Yakni yang pertama Ustaz Muhammad Khairul Muhtadi
Ustadz Muhammad Irham, Ustadz Septari Harahap SH, Ustadz Muhammad Sattar, Ustadz Regen Siregar, Ustadz Muhammad Sarfan MSY, Ustadz Syafrizal SAG, Ustadz Muhammad Khairuddin, Ustadz Amiruddin BA, dan Ustadz Romi Indrawan tetap berada di Masjid Hasan Basri. InsyaAllah moderator kami mohon kesediaan dari Bapak Al-Ustadz Muhammad Bakri SPDI. Untuk kelompok 2 kita nanti ke sekretariat. Narasumbernya Bapak Kopranus Haji Sawit Kasim MSI, moderator Ustadz Muhammad Nasution SPDI. Nanti bersama-sama kita ke sekretariat. Yang pertama Ustadz Burhanuddin, Ustadz Salim Hasibuan, Ustadz Ginda Soleh, Ustadz Ahmad Rapani, Ustadz Tengku Sahrin, Ustadz Edianto Batubara, Ustadz Suwandi, Ustadz Zulfan Batubara, Ustadz Supratman, dan Ustadz Muhammad Fitra. Yang tidak disebutkan nama-namanya untuk tetap berada di Masjid Hasan Basri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh teman-teman kita, agar ada keberimbangan dalam sistem penilaian, kita bukan menilai untuk mencari kesalahan, tapi bagaimana kita menilai untuk membangun kebaikan. Jadi oleh sebab itu, walaupun mungkin ada Pak Bakri dan saya di sini diamanahkan, bukanlah berarti kami ini adalah orang yang tahu semua. Oleh sebab itu sama-sama kita lihat, kita saksikan sesuai dengan apa yang diberikan oleh narasumber kita tadi sebagai tolok ukur, minimal rukunnya itu terpenuhi. Nah, karena sebagaimana yang disampaikan tadi, khotib ini Pak tidak ceramah. Kalau ceramah mungkin bisa kita revisi, kita luruskan atau ada interaktifnya. Tapi karena khutbah ini adalah sepihak, kalau sempat lupa atau salah khotib, maka kurang rukun, maka tidak sah khutbah. Tak sah khutbah, bermasalahlah sholat Jumat kita. Oleh sebab itu kami memohon sangat sekali lagi agar kita sama-sama kita perhatikan, kita lihat indikator seperti yang disampaikan oleh narasumber tadi. Dan sekali lagi kami mohon maaf, kami minta kesediaan Ustadz untuk tampil, bukan berarti menggurui, karena kadang-kadang kalau kita sendiri tak tampak bercermin, ada orang yang memperhatikan kita, menilai kita, kita tidak tahu di mana letak dan titik kesalahan kita. Barangkali itu kita panggillah yang pertama